Perjalanan Nabi Khidir alaihi salam dan Zulkarnain dalam pencarian sumber air Ainul Hayat. Perlu diperjelas bahwa cerita ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Namun kisah ini banyak diceritakan melalui riwayat yang lebih lemah, dhaif, hikayat dan penafsiran para ulama dari berbagai periode, yang membuatnya menjadi salah satu cerita yang menarik dalam hasanah keilmuan agama Islam. Munculnya keinginan mencari Ainul Hayat. Zulkarnain adalah seorang raja soleh dan memiliki kedudukan yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, kuat, dan selalu menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Menurut riwayat yang diriwayatkan dari As-Salabi, suatu hari Zulkarnain bertanya pada seorang malaikat tentang bagaimana cara terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tersebut menjawab, jika ada malaikat yang sejak diciptakan selalu bersujud dan tidak pernah mengangkat kepala, ia tidak akan merasa cukup waktu untuk beribadah kepada Allah. Mendengar jawaban tersebut, Zulkarnain merasa tergerak untuk mencari cara agar bisa hidup lebih lama, bahkan abadi, bukan untuk kesenangan duniawi, tetapi agar dia memiliki lebih banyak waktu untuk beribadah, menyebarkan ajaran Islam, dan membantu umat manusia. Pada saat itu, beliau mendengar tentang keberadaan Ainul Hayat, sumber air atau telaga yang dipercaya dapat memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang meminumnya hingga hari kiamat tiba. Hanya saja orang yang meminumnya bisa memilih untuk wafat jika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Khidir alaihi salam menjabat sebagai Perdana Menteri atau penasihat utama Zulkarnain, dan beliau juga dikenal memiliki ilmu yang luas serta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kesungguhan raja untuk mencari Ainul Hayat, Nabi Khidir alaihi salam pun bersedia menyertai perjalanan ini, bahkan menjadi pemimpin dalam mencari lokasi sumber air Ainul Hayat tersebut. Sebelum memulai perjalanan, Zulkarnain mengumpulkan pasukan kerajaan yang terpilih serta segala jenis perlengkapan yang dibutuhkan, seperti makanan, minuman, perlengkapan perang, dan hewan berkuda untuk bepergian. Riwayat menyebutkan bahwa beliau membawa sebanyak 1.000 ekor kuda betina perawan dan 6.000 prajurit yang handal, karena perjalanan yang akan ditempuh diperkirakan sangat jauh dan penuh dengan tantangan. Ainul Hayat diyakini berada di arah tempat terbitnya matahari, suatu daerah yang sangat jauh dan belum pernah ditempuh oleh manusia sebelumnya. Perjalanan mereka memakan waktu yang sangat lama, diperkirakan sekitar 12 tahun, melewati berbagai jenis medan, mulai dari gurun pasir yang luas, hutan lebat, sungai besar, hingga daerah yang terpencil dan belum dikenal. Selama perjalanan, mereka sering menghadapi kesulitan seperti kekurangan makanan dan minuman, serta bahaya dari binatang buas, atau bahkan serangan dari suku yang belum mengenal ajaran Islam. Namun, dengan bimbingan Nabi Khidir alaihi salam dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka selalu mampu mengatasi semua rintangan tersebut. Ketika semakin mendekati tempat tujuan, mereka merasakan perubahan yang luar biasa di sekitar mereka. Udara menjadi lebih dingin dan suasana menjadi semakin misterius. Riwayat menggambarkan bahwa daerah tersebut sangat gelap, bukan karena malam hari, tetapi karena terdapat semacam asap atau kabut tebal yang menyelimuti seluruh tempat itu. Kabut tersebut dipercaya sebagai perlindungan alamiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keutamaan Ainul Hayat agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak pantas. Setelah menghadapi berbagai tantangan dan melewati jalan yang panjang, akhirnya mereka menemukan sumber air Ainul Hayat. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa Ainul Hayat berupa sebuah telaga yang luas dengan air yang jernih dan berwarna kehijauan atau terkadang berwarna keemasan. Di sekitar telaga tersebut tumbuh tanaman-tanaman yang indah dan tidak pernah layu, serta terdapat suara alam yang menenangkan seperti gemercik air dan suara burung yang merdu. Sebelum meminum air tersebut, Nabi Khidir alaihi salam mengingatkan Dzulkarnain tentang makna sebenarnya dari kehidupan abadi. Beliau menjelaskan bahwa kehidupan abadi yang sesungguhnya bukanlah yang diperoleh dari air atau benda duniawi, melainkan yang diperoleh melalui keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal soleh yang dilakukan selama hidup di dunia. Namun Dzulkarnain tetap ingin meminumnya agar bisa melanjutkan misinya untuk menyebarkan kebaikan. Namun pada akhirnya hanya Nabi Khidir alaihi salam yang meminum air Ainul Hayat, sedangkan Dzulkarnain memilih untuk tidak meminumnya. Para ulama memiliki berbagai pandangan terkait alasan Dzulkarnain tidak meminum air tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa Dzulkarnain menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah sementara dan ia lebih memilih untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan kehidupan abadi di surga yang kekal. Beberapa lainnya mengatakan bahwa beliau tidak sempat meminumnya karena ada tugas penting yang harus segera diselesaikan, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk agar beliau tidak meminumnya. Ada juga yang berpendapat bahwa Dzulkarnain telah mendapatkan umur panjang yang cukup untuk menjalankan misinya, sehingga tidak perlu lagi mencari kehidupan abadi melalui Ainul Hayat. Setelah perjalanan tersebut, Dzulkarnain kembali ke kerajaan dan melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin yang adil dan soleh.